Firaun memerintah Mesir kuno selama ribuan tahun. Mereka adalah raja-raja yang sangat berkuasa. Mereka percaya akan kehidupan setelah kematian yang indah. Ketika seorang Firaun meninggal, dia membutuhkan kekayaan dan harta untuk dunia berikutnya. Harta karun ini dikuburkan bersamanya di makam yang megah. Makam yang paling terkenal adalah piramida. Struktur besar ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Di dalamnya, terdapat ruangan tersembunyi dan lorong rahasia. Para Firaun mengisi ruangan-ruangan ini dengan emas, permata, dan benda-benda berharga. Mereka percaya barang-barang ini akan berguna di akhirat. Orang Mesir kuno adalah pengrajin yang terampil. Mereka menciptakan benda-benda yang indah dan berharga. Emas adalah simbol dewa matahari Ra. Emas banyak digunakan dalam barang-barang penguburan. Orang Mesir juga menggunakan batu mulia seperti pirus dan lapis lazuli. Batu-batu ini diyakini memiliki kekuatan magis. Harta karun para Firaun bukan hanya untuk dipamerkan. Harta itu juga memiliki tujuan keagamaan. Orang Mesir kuno percaya bahwa benda-benda yang dikubur bersama orang mati dapat dibawa ke akhirat. Hal ini membuat makam para Firaun menjadi sasaran empuk bagi para perampok. Orang Mesir kuno terobsesi dengan kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan peralihan ke dunia lain. Dunia ini diperintah oleh Osiris, dewa dunia bawah. Untuk mencapai Osiris, orang yang meninggal harus menjalani perjalanan berbahaya dan menghadapi pengadilan. Persiapan untuk kehidupan setelah kematian dimulai selama hidup seseorang. Mereka akan mengumpulkan kekayaan dan harta benda untuk dikuburkan bersama mereka. Harta karun ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia berikutnya. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, semakin rumit makam dan isinya. Para Firaun yang dianggap sebagai penguasa ilahi melakukan persiapan ini secara ekstrem. Makam mereka bukan hanya tempat pemakaman, tetapi juga pernyataan besar tentang kekuasaan dan kekayaan mereka. Makam-makam itu dipenuhi dengan segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan seorang penguasa di akhirat, mulai dari kereta perang dan senjata hingga makanan dan pakaian. Orang Mesir kuno percaya bahwa mengawetkan jenazah sangat penting untuk kehidupan setelah kematian. Mereka mengembangkan metode mumifikasi yang canggih. Proses ini melibatkan pengangkatan organ dalam, pengeringan tubuh, dan pembungkusannya dengan perban linen. Jenazah yang sudah dimumikan kemudian ditempatkan di dalam sarkofagus, yang seringkali terbuat dari emas atau batu. Piramida Giza adalah contoh makam Firaun yang paling terkenal. Tapi tidak semua Firaun dimakamkan di piramida. Firaun-Firaun berikutnya memilih untuk dimakamkan di makam tersembunyi di tempat yang disebut Lembah Para Raja. Piramida terlihat jelas dan rentan terhadap perampok makam. Lembah Para Raja adalah daerah terpencil dan terpensil. Daerah itu dijaga ketat. Para Firaun berharap ini akan melindungi harta benda mereka. Makam-makam di Lembah Para Raja dipahat jauh ke dalam batu. Makam-makam itu dihiasi dengan lukisan dan ukiran yang rumit. Dekorasi ini menggambarkan adegan-adegan dari mitologi Mesir. Dekorasi ini juga menunjukkan perjalanan Firaun ke alam baka. Terlepas dari upaya terbaik mereka, orang Mesir kuno tidak dapat menghalau semua perampok makam. Banyak makam di Lembah Para Raja yang dijarah pada zaman kuno. Namun, beberapa makam tetap tersembunyi selama ribuan tahun. Makam makam the old bakritspis in background. Lembah Para Raja yang terletak di tepi barat Sungai Nil adalah rumah bagi lebih dari 60 makam Firaun. Lembah yang sunyi ini, tersembunyi di tengah tebing-tebing yang menjulang tinggi, dipilih karena lokasinya yang terisolasi dan dekat dengan kota kuno Fez. Makam-makam itu sendiri bervariasi dalam ukuran dan kerumitannya. Beberapa, seperti makam Tutankhamun, relatif kecil. Yang lain, seperti makam Seti I, adalah kompleks bawah tanah yang luas dengan banyak ruangan dan koridor. Dinding makam ini tidak dibiarkan kosong. Dinding-dindingnya dihiasi dengan cermat dengan lukisan-lukisan yang semarak dan ukiran-ukiran yang rumit. Dekorasi ini memiliki tujuan ganda. Dekorasi ini menambah kemegahan makam dan juga berfungsi sebagai fungsi keagamaan. Adegan-adegan dari kitab orang mati, kumpulan mantra dan doa yang dimaksudkan untuk memandu orang yang meninggal melalui alam baka, adalah motif yang umum. Lukisan-lukisan lain menggambarkan Firaun di hadapan dewa dan dewi yang menekan hak ilahinya untuk memerintah. Bagian kelima, harta karun Tutankhamun.
Penemuan makam Tutankhamun pada tahun 1922 oleh Howard Carter mungkin merupakan penemuan arkeologi paling terkenal sepanjang masa. Tutankhamun adalah Firaun yang relatif kecil yang memerintah hanya untuk waktu yang singkat. Namun, makamnya menghasilkan sejumlah besar harta karun yang menakjubkan. Tidak seperti banyak makam lain di lembah para raja, makam Tutankhamun tetap relatif utuh. Makam ini memberikan gambaran yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang praktik penguburan dan kekayaan para Firaun. Di dalam makam, Carter dan timnya menemukan ribuan benda. Ini termasuk kereta perang emas, furnitur bertatahkan batu mulia, senjata, pakaian, dan bahkan permainan papan. Benda yang paling ikonik tidak diragukan lagi adalah topeng pemakaman Tutankhamun yang terbuat dari emas. Penemuan makam Tutankhamun memicu gelombang Egyptomania di seluruh dunia. Penelitian kengurus nuntinting melestarikan rekan kogotining Gomrasimson. Bagian ke-6, perampok makam kuno. Perampokan makam adalah masalah serius di Mesir kuno. Godaan akan kekayaan yang dikubur bersama para Firaun terlalu besar untuk ditolak oleh sebagian orang. Para perampok makam kuno ini seringkali terorganisir dengan baik dan mengetahui tata letak makam. Mereka akan menggali terowongan ke dalam makam, menghindari jebakan dan penjaga. Begitu berada di dalam, mereka akan menjarah makam, mengambil apapun yang berharga. Mereka sering merusak atau menghancurkan benda-benda karena tergesa-gesa. Untuk mencegah perampok makam, orang Mesir kuno menggunakan berbagai metode. Mereka menempatkan kutukan di makam, mengancam pelanggar dengan kemalangan dalam hidup ini dan selanjutnya. Mereka juga memasang jebakan di dalam makam, seperti lubang tersembunyi atau balok batu yang jatuh. Terlepas dari upaya ini, perampokan makam terus berlanjut sepanjang sejarah Mesir. Pihak berwenang bahkan memiliki pasukan polisi khusus yang bertugas menjaga makam dan menangkap para perampok. Bagian ke-7, penjarahan zaman modern. Sayangnya, perampokan makam tidak berakhir dengan orang Mesir kuno. Belakangan ini, munculnya pasar barang antik telah menyebabkan lonjakan penjarahan. Perampok makam zaman modern yang seringkali didorong oleh kemiskinan atau keserakahan terus mengincar situs-situs arkeologi. Mereka menggunakan alat dan teknologi modern untuk menemukan dan menjarah makam dan situs arkeologi lainnya. Aktivitas ilegal ini tidak hanya mencuri artefak berharga, tetapi juga menghancurkan informasi sejarah yang tak tergantikan. Perdagangan barang antik ilegal adalah masalah global. Hal ini dipicu oleh para kolektor yang bersedia membayar mahal untuk artefak curian. Organisasi internasional dan pemerintah sedang berupaya untuk memerangi perdagangan ini. Mereka menerapkan undang-undang dan peraturan yang lebih ketat untuk melindungi warisan budaya. Mereka juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan situs-situs arkeologi. Bagian ke-8, melindungi masa lalu. Melindungi warisan para Firaun adalah pertempuran yang berkelanjutan. Para arkeolog, sejarawan, dan konservator bekerja tanpa lelah untuk melestarikan apa yang tersisa dari peradaban Mesir kuno. Praktik arkeologi modern mengutamakan dokumentasi dan pelestarian. Setiap artefak, setiap prasasti, setiap fragmen lukisan makam dicatat dan dipelajari dengan cermat. Informasi ini membantu kita menyusun kembali kisah Mesir kuno. Banyak harta karun yang ditemukan dari makam sekarang disimpan di museum di seluruh dunia. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam melindungi dan memamerkan benda-benda ini. Mereka juga melakukan penelitian dan mendidik masyarakat tentang budaya Mesir kuno. Melestarikan situs arkeologi sama pentingnya. Ini melibatkan perlindungan mereka dari penjarahan, kerusakan lingkungan, dan efek pariwisata. Pemerintah sesuai kerjasama untuk menciptakan praktik pariwisata bersentik tuklim di mana mungkin dapat negara. Bagian ke-9, harta karun di museum. Saat ini, kita dapat mengagumi harta karun para Firaun di museum di seluruh dunia. Museum Mesir di Kairo menyimpan salah satu koleksi artefak Mesir yang paling lengkap. Koleksi penting lainnya dapat ditemukan di British Museum di London, Museum Louvre di Paris, dan Metropolitan Museum of Art di New York City. Museum-museum ini memberikan jendela ke masa lalu yang memungkinkan kita untuk menghargai seni, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Museum-museum ini juga berfungsi sebagai pusat penting untuk penelitian dan pendidikan. Namun, tampilan harta karun ini juga menimbulkan pertanyaan etis.
Beberapa orang berpendapat bahwa benda-benda yang diambil dari negara asalnya harus dikembalikan. Yang lain percaya bahwa benda-benda ini milik semua umat manusia dan paling baik dilestarikan dan dipajang di lembaga-lembaga internasional. Perdebatan tentang tampilan warisan budaya adalah kompleks dan beragam. Hal ini menyoroti pentingnya menemukan keseimbangan antara melestarikan masa lalu dan membuatnya dapat diakses oleh generasi sekarang.